untuk bisa bersama dengan kita semua untuk mendengarkan dan juga sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu, nama saya dengan Angel. Untuk pagi ini saya mendapatkan privilege untuk bisa menjadi facilitator di webinar kali ini. Dan sebelum kita memulai, mungkin kita bisa membuka sama-sama dalam doa ya Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Oke, oke, terima kasih. Oke, mari kita buka dalam doa ya, Bapak Ibu. Bapak di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kita dapat bergabung dalam webinar dengan Ibu Sherly Tuhan untuk bisa sama-sama mendengarkan dan juga belajar Tuhan. Berkati agar apa yang akan di-sharingkan dan juga berkati agar waktu kami ini benar-benar sungguh berharga dan kami dapat mendapatkan hal yang berguna Tuhan untuk bisa kami aplikasikan dalam kehidupan berumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar berkati Ibu Sherly yang akan berbicara agar semuanya dapat lancar dan Kau bimbing dan Kau tuntun atas segala perkataan dan yang akan disampaikan. Semoga kami sebagai pendengar benar-benar bisa membuka hati dan pikiran untuk bisa benar-benar mendengar Tuhan dan untuk melaksanakannya. Berkati agar semua technical yang akan kami hadapi dan akan kami jalani juga dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan satu apapun Tuhan. Terima kasih dan kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mulia dan berkuasa. Amin. Oke. Baik, selamat pagi lagi Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan, mungkin memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pagi hari ini kita sangat beruntung ya bisa mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Ibu Sherly. Em, Sebentar saya ya sebagai sebagai perkenalan ya. Ibu Sherly itu adalah Ibu Sherly sudah mempunyai background pendidikan sebagai sarjana teologi dan juga Master of Theology di bagian konseling dari STTT SAAT ya saat ya. Nah, saat ini pelayanan Ibu Sherly itu di Rumah Pemulihan Abigail Surabaya dan juga Joyful Kids Surabaya sebagai pengajar School of Healing and Wanita Bijak. Ya, pastinya pagi hari ini kita akan sangat diberkati dengan apa yang akan disharingkan dan tanpa mengulurkan waktu, saya hendak mempersilahkan Ibu Sherly untuk memulai seminar pagi hari ini ya, Ibu Sherly, silahkan. Oke, Shalom, selamat pagi buat para teacher dan juga parents semuanya. Saya bersyukur kalau boleh diberi kesempatan berbagi. Bapak Ibu, parent yang tidak terkendala dengan sinyal atau tidak terkendala dengan hal lain, boleh nggak di on-kan kameranya? Supaya kayaknya saya nggak ngomong sama kotak-kotak-kotak gitu. Iya. Thank you untuk yang sudah on kameranya, ya. Ya. Apakah PPT saya sudah terlihat? Ya. Aman, Ya, Ibu. ini keluarga saya dari Surabaya. Jadi nanti kalau ada kata-kata bahasa Jawa keluar, jangan kaget gitu ya. Kadang-kadang suka begitu, ya. Ya, saya menikah dengan itu laki-laki di samping saya. Dulu ketika saya belum tobat soal peran saya jadi istri, saya pernah pengen retur dia. Ya, tapi returnya kemana juga nggak tahu, karena mama papa mertua juga udah almarhum. Ya, tapi sekarang ketika saya sudah betul-betul bertobat, menyadari peran saya sebagai seorang istri, seorang mama, buat saya dia adalah pria yang luar biasa dan limited edition, nggak ada yang lain. Ya, kami sudah menikah 34 tahun, kami dikaruniai 2 anak, sebelah saya persis itu adalah anaknya saya yang kedua. Itu bukan toga pendeta ya, tapi itu pengukuhan dia waktu jadi pengacara.
dan sebelahnya adalah kakaknya perempuan, dan sebelahnya lagi adalah menantu saya. Oke, nanti tentunya lewat sesi saya banyak sekali boleh bercerita sebagai bagian dari yang berhubungan dengan tema kita, gitu ya. Tema kita pada pagi hari ini, wah menarik nih. Revival Love in Marriage gitu ya. Menghidupkan kembali itu. Tentang kasih atau cinta di dalam pernikahan. Nah, di dalam bukunya Billy Graham, The Christ-Centered Home, Billy Graham pernah mengatakan begini. Saya telah menerima beribu-ribu surat dari segala penjuru dunia. Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang sempat nulis surat gitu ya kepada beliau. Banyak di antara surat-surat tersebut menceritakan tentang perkawinan yang tidak bahagia. Tentunya perkawinan yang tidak bahagia itu cinta yang udah ada dibiarkan mati, tidak pernah untuk di-revive kembali gitu ya. Rumah tangga yang berantakan. Mereka mengeluh tentang anak-anak mereka yang berandal karena biasanya relationship yang tidak sehat antara suami istri itu mempengaruhi perkembangan mental, emosi, dan hal-hal lain buat anak-anak. Dan tentang orang tua yang tidak setia menjalankan perannya. Bapak Ibu, kalau hari ini ya, atau dalam minggu ini kita medical check up, gitu ya. Apakah ada yang baru saja melakukan medical check up? Gimana hasilnya? Minggu depan saya akan melakukan medical check up betul-betul secara lengkap gitu ya. Puji Tuhan, tahun lalu baik dan akan diulang. Mungkin ada tanda bintang di beberapa eh, item gitu ya. Atau bahkan bukan tanda bintang lagi. Mungkin memang sudah ada warning yang betul-betul harus kita perhatikan dari hasil medical check up kita. Nah, kalau pagi hari ini ya ada medical check up tapi untuk pernikahan kita atau marriage check up gitu ya. Apa kira-kira hasilnya? Apakah ada tanda bintang gitu ya? Apakah kita harus betul-betul mewaspadainya? Coba Bapak Ibu ada boleh nggak tulis di chat? Kita tahu pasti tentang keadaan hubungan pernikahan kita. Kita pasti tahu hubungan suami istri. Kita pasti tahu merasakan apakah cinta, apakah sayang itu masih ada dan sungguh mewarnai kehidupan pernikahan kita. Boleh nggak Bapak Ibu tulis di chat? Kalau saya kira-kira ada tanda bintangnya, Bu, gitu coba. Bintangnya bukan satu, dua, Bu, gitu coba. Silakan coba tulis. Siapa yang bersedia menulis? Sayangnya Bapak Ibu di Jakarta ya, kalau di Surabaya saya kasih hadiah langsung. Enggak ada yang nulis dari 91 orang. Hah? Coba saya tunggu chatnya. Oke, ada yang nulis nggak? Oh, di persona. Nggak ke everyone. Oke, di persona boleh. Orang Jakarta, kalau orang Surabaya tuh lebih bonek gitu ya. Kalau, oh buka aja gitu ya. Cuma kasih tanda bintang. Oke, saya tunggu yang mau di persona. Langsung ke saya chatnya. Atau yang mau di everyone juga boleh. Halo? Nah, iya, oke, saya ngerti. Nggak di open ke everyone. Oh, settingnya nggak di open ya? Oke ya. Saya tunggu. Rupanya sambil menunggu saya harus melanjutkan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomong, oh sudah di open. Thank you Pak Budi.
Memang untuk seminar gini ada kebijakan-kebijakan tertentu ya. Nah, kalau kita ngomong soal cinta, kasih, biasanya orang itu bertanya, di tahapan mana sih? Biasanya cinta atau kasih itu mulai memudar, gitu ya. Oh, thank you, Bu Ingrid, yang mengatakan merah. Saya banyak bintangnya. Thank you untuk Bu Bintang banyak. Bu Riana, Bu Yunita, pasti ada bintangnya. Tidak hanya di pernikahan, tapi di pergaulan, oke, di kerja juga, ya, oke. Tapi pagi hari ini kita ngomong konteks pernikahan ya. Oke, thank you yang sudah berespon. Ya, saya harapkan ketika seperti medical check up kita dapat tanda bintang, pasti ada anjuran-anjuran dan nasihat yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan, ya kan? Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita lihat pernikahan kita. Kalau pernikahan itu seperti sebuah perjalanan, ya, biasanya itu boleh dibagi eh, 3 bagian besar. Newly married itu 0 sampai 5 tahun pertama pernikahan. Nah, orang mengatakan kalau kamu 0 sampai 5 tahun pernikahan lolos, lolos atau lulus ya Bapak Ibu ya, lolos gitu, lulus dengan baik, dapat menjalaninya dengan baik, maka tahapan selanjutnya itu akan lebih mudah. Tapi juga sebetulnya penelitian yang lain atau para ahli yang lain mengatakan tidak semudah itu, gitu ya. Lalu kalau kita lihat di tengah-tengah perjalanan tahun-tahun pernikahan kita, ya ini paling panjang nih, ya 6 sampai 25 tahun paling panjang, ya. Nah, di situ banyak sekali tantangan dan biasanya api cinta itu mulai padam. Mulailah di situ merasa sendiri dan pengen quit dari pernikahan ini. Lalu kalau kita melihat tahun-tahun selanjutnya, later years gitu ya, 26 tahun ke atas. Nah, jangan mengatakan kayaknya sudah aman kalau sampai tahapan ini. Ada orang yang menemui saya sudah usianya sungguh-sungguh lanjut usia gitu ya. Saya sampai panggil om dan tante gitu. Mereka datang dan mengatakan, Bu Shirley, jujur, kami malu datang kepada Bu Shirley, tapi kami mau mengatakan bahwa kami ingin bercerai. Sudah melewati 40 tahun pernikahan, Bapak Ibu. Tapi katanya cinta itu sudah padam. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di tahapan mana, kadang-kadang tidak bisa dipastikan. Tapi kalau kita lihat tahapan pernikahan, itu di tengah tahun-tahun, di tengah itu paling panjang. Dan kemungkinan besar di tahun-tahun itu, kita merasakan api cinta sudah mulai padam. Nah, bahasa yang lain yang suka dipakai adalah di dalam dunia psikologi, kalau ngomong pernikahan, tahun-tahun yang sulit itu ruang hampa. Ya, setiap pernikahan atau setiap relasi pasti pernah melalui pertanyaan, oh ternyata pernikahan tuh gini-gini aja ya. Ya, saya rasanya eh, nggak enak deh, nggak nyaman, nggak bahagia dalam pernikahan ini. Ada rasa bahwa satu dengan yang lainnya, oh ternyata kok relasi saya begitu sulitnya, saya harus berjuang di dalam pernikahan ini. Nah, ruang hampa boleh dikatakan itu memang tahapan atau ruang yang pasti dilalui oleh setiap relasi. Dan boleh dikatakan itu tahapan atau stage yang wajar, tetapi saya ingin mengatakan bahwa tetap harus diwaspadai, harus dilakukan tindakan
seperti kalau kita medical check up dan ada tanda bintang, atau bahkan sudah mulai menjurus ke satu penyakit, gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang ada di ruang hampa atau ketika perasaan cinta kasih itu tidak ada, ternyata nggak enak ya menikah ya. Minggu lalu saya ketemu dengan pasangan yang baru 4 tahun. Dan mereka mengatakan, Bu, menurut Ibu bagaimana kalau kami harus bercerai? Pasti salah kalau mau bercerai datang ke saya, karena pasti saya tidak setuju gitu ya. Tapi saya harus mengerti bagaimana pergumulan beratnya. Baru 4 tahun pernikahan sudah punya pergumulan seperti itu. Ada yang mengatakan aku kesepian. Begitu drastis perubahan yang harus aku terima sesudah aku punya anak, Bu. Begitu perubahan tanggung jawab itu begitu berat buat saya, Bu. Ketika saya sudah menjadi seorang papa. Nggak kuat rasanya. Saya terjebak pada pernikahan ini. Pasanganku nggak bisa ngerti aku. Bapak Ibu, saya pernah melalui itu semua, ya. Saya pernah juga berada di ruang hampa, walaupun saya menikah dengan seorang hamba Tuhan dan saya sendiri seorang hamba Tuhan, nggak ada jaminan juga, gitu ya. Saya pernah di satu titik tadi saya membukanya, saya pengen meretur suami saya, kan nggak mungkin. Saya pernah bilang sama Tuhan begini, Tuhan, boleh nggak saya freeze 1 hari, entah di sudut rumah di mana, dan saya bisa hilang, menjadi tidak terlihat, invisible. Jadi nanti kalau suami saya pulang cari, dia tidak bisa melihat saya. Ya, anak saya mencari, tidak bisa melihat saya. Kamu di mana? Buka kamar, yang namanya Shirley, istrinya hilang, gitu ya. Cari di dapur, nggak ada. Cari di mana-mana, nggak ada, gitu ya. Terus dia nanti cari baju, mau cari baju. Nah, lu nggak ketemu. Biasanya kan tinggal teriak, bajuku di mana? Di itu, di lemari, di tengah. Nggak ada, gitu kan ya. Nah, ketika saya datang, ini ada. Ya, tapi tadi nggak ada gitu. Nah, kapok lu. Kalau nggak ada, saya nggak bisa cari. Saya pernah berdoa begitu loh, Bapak Ibu. Itu pasti doa istri yang frustasi. Seperti saya katakan tadi gitu ya. Enak menghilang. Nggak bisa dilihat 24 jam gitu ya. Tapi itu hanya angan-angan dan keinginan seorang istri yang frustrasi terhadap pernikahan. Seorang istri yang merasa nikah kok ternyata nggak enak. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebetulnya penyebabnya gitu ya? Kalau kita lihat banyak sih sebetulnya penyebabnya. Seringkali cinta atau kasih sayang itu hilang, ya, atau sepertinya mandek gitu ya, sepertinya tidak ada lagi. Itu sebetulnya karena masalah diri yang belum selesai. Mari kita coba lihat diri kita masing-masing sebagai istri ataupun suami. Saya nggak tahu nih, saya nggak bisa lihat banyak suaminya atau banyak pria atau banyak wanita yang ikut seminar pada pagi hari ini. Masih banyak kebutuhan-kebutuhan batin dari diri kita yang sebetulnya kita bawa sejak kecil. Dan kita mengharapkan pada waktu kita masuk ke jenjang pernikahan, pasangan kita itu bisa memenuhi. Kita bisa diterima, kita bebas beraktualisasi, ternyata harapan kita enggak. Masih banyak dark side atau istilah yang mungkin Bapak Ibu lebih kenal, istilah sekarang inner child gitu ya. Eh, Diri kanak-kanak, jadi kekanak-kanakan yang masih kita bawa di dalam pernikahan. Nah, itu menuntut sebetulnya untuk dipenuhi oleh pasangan. Tapi pasangan kita nggak bisa. Nah, itu masalah diri yang belum selesai. Masih banyak luka. Ada trauma yang belum terselesaikan dengan baik. Terus itu kita bawa di dalam pernikahan. Otomatis ketika ada trigger, masalah sedikit, kesulitan sedikit, muncullah diri kita yang sesungguhnya.
Itu membuat pasangan akan bisa, aduh, kenapa menikah kok seperti ini? Kenapa nggak enak banget? Itu tadi tuntutan terhadap pasangan yang tidak terpenuhi. Kita nuntut. Dulu saya bayangkan menikah dengan seorang laki-laki. Oh, yang bisa saya teriakin, "Pak, ini wastafel bocor." Lalu ada seorang laki-laki yang sigap dan membetulkan. Ternyata enggak, gitu ya. "Pak, ini kenapa ini? Apa yang terjadi? Ini lampu terlalu tinggi, udah harus diganti. Pak, tolong ganti." Tapi ternyata suami nggak bergerak, gitu. Itu harapan saya. Tapi nggak ada, sehingga saya bisa membetulkan wastafel, saya bisa mengganti lampu sendiri, saya tahu bengkel semua yang ada di Surabaya. Nah, kadang-kadang kita punya tuntutan terhadap pasangan yang tidak terpenuhi. Atau sebagai istri, kita menuntut suami kita itu juga bisa multitasking seperti kita. Dia bisa bekerja, dia bisa memikirkan pekerjaannya, sekaligus jaga anak, sekaligus nanti bisa dititipin untuk angkat jemuran. Ternyata enggak, gitu ya. Lalu kejenuhan. Pasti wajar segala kegiatan, segala relasi yang sudah bertahun-tahun dan kita tidak pernah ada intervensi apa-apa, itu yang akan mengalami burnout atau kejenuhan. Itu yang membuat seolah-olah relasi dan kasih cinta itu hilang di dalam pernikahan kita. Atau konflik yang tidak terselesaikan. Ah, nanti aku diam aja kalau kita biasanya berkonflik, nanti dengan waktu kita akan lupa. Tapi sesungguhnya tidak pernah itu masalah konflik itu dilupakan, tapi sesungguhnya akan menjadi sesuatu yang masuk di alam bawah sadar kita, numpuk, 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 dan akan ada trigger yang membuat semuanya meledak dan seolah-olah kita mau quit di dalam pernikahan. Atau perbedaan itu kok peri ya, harusnya pribadi ya. Pribadi yang begitu tajam. James Dobson di dalam bukunya pernah mengatakan, waktu sebelum menikah, sesuatu yang berbeda itu menjadi seperti magnet dan daya tarik. Oh, kayaknya pria ini tuh eh ini ya, teratur tentang keuangan. Dan kita tertarik karena sebagai wanita mungkin kita cenderung boros. Tetapi ternyata kesudah menikah, dia teratur. Tapi kita menafsirkan dan kita memberi nama pelitnya minta ampun. Cabai 2000 pun harus ada notanya gitu ya. Ya, kita tertarik. Suami saya suka bilang, saya tertarik dulu dengan tai lalatmu. Bapak Ibu mungkin kelihatan ya, saya punya 2 tai lalat. Orang-orang bilang, wah cerewet tuh gitu ya. Tapi suami saya tertarik itu dengan tai lalat saya. Tapi ketika sudah menikah dia bilang, waduh ternyata ya, bukan cerewet dia ngomong. Kamu kalau ngomong tajam, aktual dan terpercaya. Dia menjadi kewalahan dengan argue dari saya, gitu ya. Perbedaan pribadi yang terlalu tajam bisa menjadikan kita malas, kita merasa sumpek, kita merasa, aduh kayaknya kenapa kok jadinya seperti ini? Atau perbedaan-perbedaan yang lain. Adanya perselingkuhan, adanya KDRT, dan hal-hal yang lain. Ya, seringkali itu membuat love itu menjadi hilang. Nah, biasanya kalau sudah gitu, ya udahlah, aku jalani aja. Ada pasangan yang saya tanya, Bu, wow, luar biasa ya. Ibu sudah tahun ke-41 nih. Dia bilang, ya mau gimana lagi Bu Sherry, jalani aja. Ya, sepertinya pasrah. Pasrah itu bukan berserah. Jalani aja. Dari segi budaya, kita perempuan, katanya ibu itu, nggak bisa apa-apa. Demi nama baik, saya harus mempertahankan pernikahan ini. Ya. Atau ada yang mencari pelarian. Ketika love itu tidak dirasakan lagi, tidak dimiliki, mencari pelarian. Kemana? Ke pekerjaan, menjadi workaholic, ke apa? Ke hobi,
ya. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras, kita tidak boleh punya hobi, atau kita punya komunitas-komunitas tertentu, ya. Kita melarikan kejenuhan, kesumpekan yang ada di keluarga ini kepada hal-hal yang menurut kita bisa itu menolong. Tapi sebetulnya itu juga bukan menjadi jalan keluar. Atau betul-betul kita bertahan. Bertahan demi apa? Demi anak-anak. Biasanya itu paling banyak tuh, ya Bapak Ibu. Ya, saya bertahan demi anak-anak. eh saya tidak mengatakan itu salah, tapi bertahan demi anak-anak berarti memang apapun yang terjadi, love itu tidak ada di rumah, dia pun akan bertahan demi anak-anak. Kalau anak-anak sudah tidak ada di rumah, apa yang terjadi? Ya, kalau anak-anak itu Tuhan punya rencana lain, anak itu dipanggil Tuhan, apa yang terjadi? Gitu ya. Atau keluar, betul-betul quit dari pernikahan ini. Di satu titik saya pernah begini, Tuhan, saya cari konselor. Kalau saya sebutkan konselor, Bapak Ibu yang di Jakarta pasti tahu. Makanya hati-hati juga kalau cari konselor, ya. Konselor ini mengatakan kepada saya, ngapain Shirley dipertahanin? Udah tinggal aja. Dia konselor Kristen. Kamu toh punya modal, kamu punya kemampuan, tinggalin aja pria seperti itu. Wow, puji Tuhannya saya masih bisa mikir, ya. Betul-betul saya bilang sampai saya waktu itu sebelum saya konseling, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, gimana ya caranya ya Tuhan, saya udah nggak kuat. Itu tahun ke-15 kalau nggak salah. Pasti suami saya nggak kuat, saya juga nggak kuat. Gini aja deh Tuhan, saya nggak berani bunuh diri. Saya nggak berani juga bunuh suami saya. Belum ada tuh ide kopi sianida tuh belum ada tuh Bapak Ibu. Ya, Hmm, jadi Tuhan buat saya mati aja kalau Tuhan melihat anak-anak lebih butuh papanya. Atau Tuhan buat mati suami saya kalau Tuhan melihat anak-anak lebih butuh saya. Tapi kayaknya yang benar yang kedua Tuhan. Egoisnya seorang istri. Ya. Misalnya suami saya pulang pelayanan, lalu tiba-tiba dia nggak datang lagi. Entah kecelakaan pesawat, entah hilang. Itu doa saya loh Bapak Ibu. Tapi tolong boleh host dikasih running text, jangan ditiru. Ini pembicaranya udah bertobat gitu ya. Itu masa lalunya gitu ya. Tuhan tidak mengabulkan doa saya, jelaslah. Itu doa apaan itu? Tapi ketika saya menyadari gitu ya, nanti tentunya ketika kita bicara poin yang sebenarnya, wah itu sesuatu kesalahan besar. Saya pengen quit dari pernikahan, ya. Nah, yang benar adalah sebetulnya reviving. Kita menghidupkan kembali cinta atau kasih di dalam keluarga kita. Bapak Ibu pernah dengar kalimat ini enggak? Yuk jatuh cinta lagi, bukan dengan mantan, bukan dengan orang lain. Jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi dengan pasangan, dengan suamimu atau istrimu. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus kita perhatikan, untuk kita menghidupkan kembali the unbreakable covenant. Bapak Ibu perlu disadari bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan covenant, pernikahan perjanjian. Itu berdasarkan Alkitab bahwa Tuhan adalah Tuhan atas perjanjian. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan yang tidak pernah membatalkan janjinya. Jadi pernikahan itu bukan semata-mata antara saya dengan suami saya atau bapak-bapak dengan istri, ya. Tetapi kita harus melihat pernikahan Kristen, pernikahan yang diberkati Tuhan. Kalau ada teman-teman yang Katolik, di Katolik itu sakramen, ya. Itu adalah pernikahan yang harus dilihat
ada oknum yang lebih besar. Ada Tuhan di balik pernikahan kita yang merancang, yang mempersatukan kita, yang punya tujuan terhadap pernikahan Kristen. Bukan sekedar saya dan suami saya sebagai manusia yang bisa membatalkan janjinya. Ya, ini kalau ngomong soal pernikahan yang covenant panjang lebar, tapi saya ingin mengatakan itu poinnya Bapak Ibu. Yuk, saya sudah tulis, kita akan baca dari Kidung Agung 8 ayat 6-7, saya sudah tulis di sini. Jadi saya harapkan ya walaupun di mute, Bapak Ibu semua ikut membaca. Ya, yuk 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu sekalian, Kidung Agung adalah disebut kitab yang menunjukkan eulogi of love, gitu ya. Jadi sanjungan, mengagungkan apa itu love atau cinta di situ. Kidung Agung itu boleh dibaca oleh orang Yahudi ketika mereka berusia 30 tahun. Ini bukan kitab porno di Alkitab kita, tapi kitab yang sungguh-sungguh menunjukkan cinta suami istri, ya, itu luar biasa. Bapak Ibu nanti baca ya. Cinta itu dikatakan seperti maut, kuat seperti maut. Artinya ketika maut datang, itu tidak ada orang bisa menolaknya. Saya nggak mau mati sekarang Tuhan. Ya ada contoh raja yang berdoa diperpanjang umurnya. Tapi kalau Tuhan memang sudah mau menjemput kita, maut itu, kita tidak bisa menolaknya. Kuat itu, ya. Nah, Kidung Agung sebagai kitab puisi, tergolong kitab puisi, juga dikatakan cinta itu kuat, punya kekuatan seperti maut, yang tidak mungkin gampang dipadamkan. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Ya, jadi itu boleh ditafsirkan seperti lubang makam yang selalu menunggu kapan ada orang mati yang akan dimakamkan. Dikatakan dunia orang mati itu ada gairah dan gigih. Itulah cinta kita kepada pasangan kita. Nyalanya seperti nyala api. Jadi penulis Kidung Agung ini menuliskan itu seperti satu mata uang koin yang ada dua sisi. Seperti maut ataupun seperti nyala api. Seperti nyala api Tuhan yang bisa membakar, membara. Allah kita itu Allah yang cemburu. Dia cemburu ketika melihat umat Israel melenceng dan lebih menyembah dewa-dewa. Jadi ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, kepada saya, sulit sebetulnya untuk dipadamkan. Bahkan air yang melimpah, air yang banyak, sungai-sungai, itu nggak bisa menghanguskan, memadamkan yang namanya cinta. Cinta itu tidak bisa dibeli oleh harta benda sekalipun. Ya, jadi lewat Kidung Agung ini saya ingin mengatakan, pernikahan Kristen, yang pernikahan covenant, itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa diputuskan. Kalau sampai ada seorang mengatakan dia menceraikan istrinya, yang menceraikan suaminya, sebetulnya di hadapan Tuhan, perjanjian pernikahannya pun tidak batal. Saya ingin mengajak Bapak Ibu juga melihat Maleakhi pasal 2
ayat 14. Ya. Dan kamu bertanya, karena apa? Karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri mata mudamu. Perhatikan, Tuhan yang menjadi saksi. Bukan sekedar saksi yang hadir di catatan sipil untuk menyaksikan pernikahan kita, tapi Tuhan sendiri hadir antara engkau dan istri masa mudamu. Untuk bapak-bapak, kata masa tolong jangan dihilangkan, nggak boleh. Mengurangi atau menambahi Alkitab, kalau dihilangkan menjadi istri mudamu, itu salah juga. Antara engkau dan istri masa mudamu, yang telah kau hianati. Padahal apa? Dialah teman hidupmu dan istri seperjanjianmu. Covenant itu tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau saat ini hasil marriage check up kita, marital check up kita itu ada tanda bintang, bahkan mungkin sudah hampa, sudah hambar. Yuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa menyelamatkan diri kita kok, menebus kita kok. Tuhan juga bisa menyelamatkan pernikahanmu dan pernikahan saya. Kembali kepada Tuhan. Dan pernikahan itu tidak mungkin dibatalkan. Kalau kita lanjutkan Maleakhi, Allah, Tuhan membenci pernikahan, perceraian. Tuhan itu tidak pernah loh, termasuk kepada orang berdosa pun tidak pernah membenci. Tapi di Maleakhi muncul Tuhan membenci perceraian. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang sudah merasa cinta itu padam, tetap harus punya keyakinan bahwa pernikahan di hadapan Tuhan itu pernikahan yang tidak bisa dibatalkan, diputuskan, dihancurkan. Nah, itu membuat engkau dan saya tentunya apa yang harus kita lakukan. Nah, keyakinan ini harus ada. Mari kita yang pernikahan masih ada di dalam pernikahan, kita terus berdoa. Jadi mari kita lihat, kalau toh pun ada konflik, ada perbedaan, ya, konflik, terluka, kemarahan, menjadi orang terluka, ada kepahitan. Ayo segera diselesaikan. Apalagi kalau tadi saya mengatakan sebelum menikah, kita ini membawa diri kita yang belum selesai di masa lalu. Punya kebutuhan penerimaan yang terlalu besar. Saya mengatakan kebutuhan untuk diterima itu tidak salah. Tapi kalau kita mengharapkan dari pasangan kita dan pasangan kita tidak bisa memenuhinya, dan kita menjadi orang, aku nih orang paling menderita se-Jakarta, aku paling orang menderita se-Surabaya gitu ya. Nah, kita akan terus tinggal di dalam keadaan seperti itu. Kita menjadi orang yang terluka, orang yang pahit, kita mengasihi diri kita mengarah, marah, lalu kita mogok, atau kita bisa keluar. Atau ketika kita mau reviving, ya, mari kita memutuskan untuk mengasihi kembali, menghidupkan kembali cinta itu. Kita sabar, kita bisa mengampuni. Nah, ini poin yang tentunya perlu dibahas sendiri. Tapi ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Karena pernikahan kita pernikahan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Lalu yang kedua saya ingin mengatakan stay connected with Jesus. Tetap tinggal, tetap terhubung dengan Yesus. Ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Yuk kita baca yuk sama-sama walaupun di mute. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Saya pakai terjemahan TB2 ya, terjemahan yang LAI yang terbaru Bapak Ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, LAI sendiri sudah merevisi, menerjemahkan terjemahan baru yang lebih mendekati konteksnya, bahasa aslinya gitu ya. Ayat 21 itu masuk ke perikop ayat yang ke-22. Kalau yang terjemahan lama enggak, terjemahan sebelumnya. Jadi dasarnya adalah tunduklah
seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada Kristus di situ. Ya, itu dasar hubungan suami istri. Dasar istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Stay connected, tetap terhubung dengan Kristus, tetap terhubung dengan Tuhan. Nggak mungkin seorang istri bisa tunduk kepada suaminya kalau dia tidak lakukan dalam rangka takut akan Kristus. Seperti tunduk kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suamimu dalam segala sesuatu. Untuk suami, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Enggak mungkin suami bisa mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat kalau tidak terhubung dengan Kristus. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan orang yang tidak percaya kepada Kristus pun, seorang istri belajar untuk tunduk. Tapi dasarnya beda dengan kita. Seorang suami atau pria yang tidak percaya kepada Kristus, bukan seorang murid Kristus pun, dia belajar untuk mengasihi. Bahkan mungkin kasihnya lebih daripada suami-suami yang percaya. Atau istri-istri yang percaya. Karena apa? Tapi bedanya di mana? Dasar kita tunduk atau mengasihi istri adalah takut akan Kristus. Tetap terhubung. Kalau engkau ingin membangkitkan kembali, menghidupkan kembali kasih, tapi engkau tidak terhubung, engkau akan capek, lelah. Engkau harus terhubung dengan Kristus. Ketika engkau dan saya terhubung dengan Kristus, kita akan berusaha dengan luar biasa untuk apa? Untuk mempraktekkan firman. Miss Angel, saya masih punya waktu berapa? Masih 30 menit, Ibu. Dengan tanya Oh, jawab. sorry. Kalau dengan tanya jawab berarti 20 menit ya, Ibu. Oke. Ya. Nah, saya ingin melanjutkan begini Bapak Ibu. Ada hasil penelitian ya yang mengatakan begini. Ini penelitian Kristen. Komitmen pribadi saya berkomitmen kepada Tuhan itu akan meningkatkan relasi saya dengan suami saya, meningkatkan relasi saya dengan anak-anak saya. Ya, komitmen pribadi kita kepada Tuhan. Aku tahu pernikahan Kristen adalah pernikahan covenant yang nggak mungkin dihancurkan, nggak mungkin diputuskan. Aku tahu bahwa ketika aku tunduk, aku harus melakukan itu seperti tunduk kepada Kristus dalam rangka takut akan Kristus. Seperti Kristus yang tunduk kepada Bapa. Kristus ketika ada di Taman Getsemani, dia tunduk kepada Bapa. Apakah mudah, Bapak Ibu? Saya melihatnya sangat tidak mudah. Karena Kristus, Yesus, itu sampai dikatakan takut, gemetar, keringatnya mengalir seperti darah. Dan dia berteriak kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Nggak gampang untuk Kristus tunduk kepada Bapa. Tapi Kristus tunduk kepada Bapa. Nah, ketika engkau sebagai istri, saya sebagai istri, mau tunduk kepada suami, kita harus lakukan itu dalam rangka takut akan Kristus. Bukan karena suami saya nanti nggak kasih uang jajan kepada saya. Bukan karena suami saya lebih kaya dari saya. Bukan karena suami saya keluarganya terpandang. Kalau kita lakukan itu apa bedanya dengan orang-orang wanita-wanita yang tidak punya Kristus? Kita lakukan itu. Dan saya percaya Kristus mencatat itu.
Ketika seorang suami punya komitmen pribadi kepada Kristus, aku takut akan Kristus. Aku tahu pernikahanku ini pernikahan perjanjian. Maka bagaimana dia mengasihi kembali istrinya yang mungkin kurang ajar, yang mungkin tidak menghormati dia, yang mungkin pernah melakukan perselingkuhan, gitu ya. Tapi ketika dia lihat Kristus dalam rangka takut akan Kristus, kasih Kristus, kasih Tuhan itu ada di dalam dirinya, membuat dia bisa mengasihi kembali. Bapak Ibu, kalau saya dan suami bisa melewati tahun ini 34 tahun dengan kesaksian tadi, ya, itu karena saya kembali sungguh tahu peran saya. Ini bukan sekedar tanggung jawab kepada suami atau keluarga, tapi kepada Kristus. Apakah Bapak Ibu mau diajar oleh saya sebagai seorang hamba Tuhan yang bisanya khotbah tapi tidak melakukan firman Tuhan? Begitu juga suami, ya. Tapi kalau salah satunya tidak pun belum, misalnya yang dengar ini cuma istrinya atau suami, lakukan bagianmu. Karena sungguh-sungguh komitmen pribadimu kepada Tuhan itu meningkatkan relasi. Menolong kita bisa menghidupkan kembali kasih kita yang sudah mulai kita tinggalkan, yang sudah mulai hambar. Nah, yang ketiga saya ingin mengatakan, ini lebih praktis, relasi itu harus dirawat. Saya dikasih bunga oleh teman saya. Saya pikir ngasih saya bunga ini salah nih. Dia nggak tahu saya suka bunga. Bu Shelly, ini saya kasih bunga kok. Saya tahu Bu Shelly nggak suka bunga. Dia bisa membaca suara hati saya dan pikiran saya pikir gitu ya. Ini merawatnya gampang. Cuma disiram seminggu sekali. Saya pikir, oh gampang ya, seminggu sekali. Bisa deh saya. Itu ya. Saya siram seminggu sekali. Kayaknya menurut aturan yang ada di petunjuknya sih. Tapi ternyata bunga itu layu. Saya sudah siram kok layu. Wah, ini teman saya nambah pekerjaan saya nih ya. Saya baca lagi, saya googling lagi. Katanya kalau merawat tanaman itu juga dengan hati. Nah, itu saya nggak punya. Merawat tanaman dengan hati itu bagaimana ya? Mungkin kalau yang betul-betul cinta tanaman itu baru baru bisa paham gitu ya. Gimana merawat tanaman dengan hati? Saya mencoba Tuhan, gimana caranya merawat tanaman dengan hati? Saya belum dapat jawabannya itu. Ya, kalau ada yang cinta tanaman boleh kasih saya jawaban, saya mau belajar. Tapi saya ingin mengatakan merawat hubungan, merawat tanaman aja susah kok. Ya, saya ingin baca 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Ada di sekitar Bapak Ibu yang join ada Alkitab? Boleh dibuka? Ya, siapa nih ya yang buka kamera? Sebentar. Ibu Tarma Uli, Tiarma Uli. Ya, apakah? Nah, ada Alkitab ya di dekat Ibu. Boleh tolong baca, Bu? Ayat 4 saja deh. Mute-nya tolong diklik. Bisa enggak? Atau harus lewat host? Bisa harusnya ya, Ibu. Oh ya, silakan Bu. Silakan Ibu Tiana ya. 1 Korintus 13 ya Bu ya? Ya, betul. Ayat 4. 1 Korintus 13 ayat
keempat, demikianlah firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Oke, terima kasih Bu. Nanti hadiahnya minta kepada Pak Budiman atau Miss Angel ya, karena sudah menolong saya membacakan. Terima kasih Ibu. Ya, saya ingin mengatakan, yuk dirawat yang namanya kasih itu. Definisi dari 1 Korintus itu tentang kasih. Kalau mau nyari definisi kasih itu jangan kemana-mana, lewat Korintus aja. 1 Korintus 13. Nah, kita ketika sabar, ya, nggak cepat-cepat marah, gitu ya. Saya ingin mengajarkan kasih itu kita memvalidasi emosi. Jadi kita ketika kita mengasihi, kita bisa melihat, oh pasangan saya pulang dari kantor kayaknya sumpek. Jangan diberondong dengan masalah-masalah. Terus seorang suami pulang dari kantor melihat di rumah, ini kenapa istriku kok kayaknya diem aja, mukanya agak fales gitu ya, bukan suara sekarang yang bisa fales, muka pun bisa fales Bapak Ibu. Wah, kayaknya istriku mungkin ada masalah dengan anak-anak, dengan kegiatannya, atau memang dia sudah terlalu penat di rumah gitu ya. Kita bisa memvalidasi, Mah, kenapa mukamu kayak gitu? Nggak tahu, orang capek di kantor. Nah, itu bukan memvalidasi, itu memarahin gitu ya. Tapi memvalidasi coba, Bapak, Bapak main tebak-tebakan lah ya. Kayaknya kalau istri sumpek nih dia lagi marah. Mah, kamu lagi kesel ya? Kamu lagi marah. Nah, bapak-bapak, kalau bapak ini ada bapaknya nggak sih? Saya nggak bisa lihat semua. Ada ya? Ada ya, Miss? Ada. Ada Bu, ada Bu. Oke, saya salut loh kalau ada bapak-bapak ikut seminar seperti ini ya. Saya ingin kasih love buat bapak-bapak. Love karena keren, karena salut ya. Biasanya bapak-bapak itu nggak peduli gitu. Tapi bapak-bapak di sini berbeda. Mah, kayaknya kamu kesel ya, Mah. Nah, ketika istri bapak-bapak dipahami gitu, wah, dia bisa keluar semua, dengerin aja bapak-bapak. Bapak itu nggak perlu modal kok mendengarkan istri. Modalnya mungkin satu mengangguk. Oh iya, Ma. Tapi mengangguknya tulus ya. Kayaknya di tengkuk kita ada per gitu. Oh iya. Gitu ya, Ma. Ya, itu aja. Nanti istrimu akan merasa dipahami. Ya. Akan merasa, oh ada orang yang mengerti saya. Gitu. Istri juga gitu. Harus paham. Bapak-bapak di luar itu tantangannya banyak. Kerjaannya berat. Kalau suami pulang langsung masuk kamar, dia baca majalah atau dia main game atau dia setel TV, pahami, izinkanlah untuk dia punya space dulu, meredakan apa yang di luar untuk di dalam. Sesudah itu barulah kita ngomong, gitu ya. Kayaknya kamu lagi banyak masalah ya, Pak, misalnya. Ya. Atau kita lihat apa yang terjadi. Kayaknya kamu capek banget ya. Nah itu. Kira-kira begitulah. Walaupun ini topik yang bisa dibahas tersendiri. Belajar, setiap orang harus belajar meregulasi emosi. Regulasi emosi itu artinya kita bisa tidak langsung spontan mengeluarkan unek-unek apa yang ada di dalam hati kita, khususnya hal yang negatif. Saya tuh kalau belum keluar nggak mungkin Bu bisa kerja yang lain. Ya nggak boleh, harus tahu situasinya, harus tahu lawan bicaranya, harus tahu kondisi yang orang yang ajak kita ngomong. Saya kalau udah keluar baru gitu lega Bu. Ya nggak boleh, itu untuk kepentingan diri kita sendiri, kita harus meregulasi emosi. Ada satu istilah yang untuk meregulasi emosi biasanya disebut 90 second ya. 90 detik itu bisa menolong kita untuk kita meregulasi emosi.
Miss, bisa tolong saya coba hitung 1 sampai 90, Miss? Saya Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, Ibu. Thank you ya, Miss. Sama-sama, Ibu. Walaupun tadi detiknya jadi bertambah cepat gitu. Bapak Ibu perhatikan, ketika saya lagi jengkel, kalau kita tahu belajar mau meregulasi emosi, 90 detik kita bisa berdiam diri. Dan lumayan lama nggak? 90 detik itu ternyata lama loh. Ya, nggak langsung begitu marah, maunya marah. Nanti kita nggak merawat nih kasih, apa-apa dikit marah, apa-apa dikit jengkel, apa-apa dikit diem. Gitu ya. Kita nggak akan merawat kasih kita. Padahal tenang dulu 90 detik. Apa perlu saya marah? Apa perlu saya nangis-nangis sekarang? Apa perlu saya mengkritiknya sekarang? Apa perlu saya memarahinya sekarang, menegurnya sekarang? Kita bisa meregulasi emosi kita. Lalu kita juga perlu belajar yang namanya komunikasi itu art ya, seni ya. Pah, kamu tuh sekarang tambah gendut. Gimana coba? Itu bukan art. Mungkin sekali, 2 kali suami kita ketawa gitu ya. Tapi lama-lama terus kita panggil, Dut, sini Dut. Gitu ya. Itu bukan art. Itu bullying gitu. Ya. Tambah botak gitu misalnya. Ya. Atau apa yang dilakukan yang kita, kayaknya pasanganku kok jadi begini. Yang namanya art, ada seni berkomunikasi, itu bukan kita mengeluarkan begitu saja apa yang kita inginkan. Pak, mau nggak tak beliin sampo supaya mengurangi rambut rontoknya papa kayak gitu. Pak, mau nggak tak kasih apa lidah buaya atau apa? Ya, ada artnya. Nah, itu kita merawat, jadi tidak melukai, tidak gampang memaki, tidak gampang mencelanya di dalam kehidupan kita. Kasih itu dikatakan sabar, kasih itu lemah lembut dan bisa menguasai diri. Kita saksikan video ini ya, terakhir. Tolong Miss Angel bisa kasih kode kalau suaranya keluar. Baik. 我叫江龙，我叫韩小兔，我叫关浩天，我叫冯子晴，我是大牛，我是大刘。 Hello， 我是江南。 Hello， 我是王帅。 我来自南半球澳大利亚的西南。 我来自中国的东北。 我叫岳苏， 我叫王莹， 我叫于妈妈。 我叫李佳龙。 我们认识1年零3个月。 二位可以睁开眼了。哦，哇，天哪，你这得85岁、90岁。跟你爸好像。
么样？很好看。你没有爸那种好看。啊，是。我看到他化妆成这个样子以后，我特别有冲动，想一辈子好好的保护他。我微信上那个自我介绍就写的“只愿得一人心，白首不相离”，但是没想到一这么老了，想起这句话才有体会。就觉得，反正已经觉得走这么多年不容易，之间吵过架呀什么的，没想到要走这么多年，就得好好珍惜。能看着，然后一起变老，其实也是一种幸福。我就一看到你这个样子，我就是特别想照顾你。然后我也感觉，怎么说呢，就很幸福。就是立马就感觉我们就已经到了这个时候，然后我就如果能一直坚持，见到这一时刻，是最幸福的。我就希望，要是如果有下辈子的话，还能继续在一起。有一天我要是不在了，你就别苦着自己，对自己好点。如果真到这个岁数的话，我会说，你先走，真的，要不然我走了你自己怎么办呀？真到50年后考虑生死的时候，还是真的他先走还好。这样我最起码他不用受那么多罪。真的，我希望我们能够在50年以后还能够拿出今天的照片出来。我觉得，我也特别想有那么一天。当你老了。Bapak Ibu, Benny kalau malam tidur sama suami saya, dia suka pegang tangan saya. Kalau dulu, waktu saya masih belum peran saya tobat, ngapain sih pegang-pegang tangan? Bahkan kalau lagi konflik, saya taruh guling di tengah. Awas kamu berani melewati batas ini. Ya, yang ketawa itu persis seperti saya, bahkan mungkin lebih dari saya. Tapi sekarang dia suka pegang tangan saya. Di mobil, kalau dia lagi nggak nyetir, dia suka pegang tangan saya. Saya juga pegang. Saya bayangkan kalau satu saat dia tidak ada, saya tidak bisa pegang tangan itu lagi. Saya tidak ada, dia juga tidak bisa pegang tangan saya lagi. Pernikahan Kristen itu pernikahan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Mari kita sama-sama rawat, kita sama-sama jatuh cinta lagi, kita sama-sama tunduk dan mengasihi istri kita. Tapi itu tidak mungkin ketika engkau tidak terhubung dengan Kristus. Mungkin Bapak Ibu sudah lama ke gereja, apalagi sekarang ada online, kadang-kadang pindah. Engkau sudah lama tidak baca Alkitab, engkau sudah lama tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan, kalau engkau dan keadaannya seperti itu, sama seperti saya dulu. Tidak mungkin cinta atau kasih itu ada di dalam kehidupan pernikahan kita. Ingat, hubungan pernikahan itu display kasih Tuhan untuk kita pertontonkan kepada orang lain. Saya ingin menutupnya dengan quote dari Tom Mullen, pernikahan yang bahagia
dimulai ketika kita menikahi orang yang kita cintai. Dan berkembang ketika kita mencintai orang yang kita nikahi. Biar ini jadi berkat buat kita semua. Saya stop sampai di sini, saya kembalikan kepada Miss Angel. Ya, waduh, terima kasih sekali Bu atas berkatnya dengan sharingnya. Dan ini di kami sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin karena ada cukup banyak, mungkin kita bisa saya mulai tanyakan pertanyaan pertama ya, Bu Shirley ya. Pertanyaan pertama, kalau orang bercerai di mata Tuhan, perjanjiannya belum batal. Itu apa maksudnya ya, Bu? Lalu apa maksudnya di hadapan Tuhan mereka dianggap belum bercerai? Itu pertanyaan pertama, Bu Shirley. Oke, langsung ya dijawab ya. Boleh. Ya. Jadi karena Allah itu, Tuhan Allah itu adalah Allah perjanjian, maka dia tidak bisa mengingkari janjinya. Tentunya ada pengajaran hamba Tuhan atau gereja yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Silakan saja, gitu ya. Tapi yang saya yakini karena Tuhan itu adalah Tuhan perjanjian yang tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Perjanjian membebaskan umat Israel. Susahnya minta ampun. Dan Tuhan tidak pernah membatalkannya. Perjanjian datangnya Juru Selamat. Itu dimulai di dalam Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh di dalam dosa. Terus perjanjiannya itu lewat banyak tantangan, tapi perjanjiannya tidak pernah batal dan dibatalkan. Demikian juga dalam pernikahan. Jadi walaupun orang bercerai, di mata Tuhan perjanjian antara dia dengan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Gitu ya. Jadi bukan berarti, sekarang kalau kita ngomong perceraian kan secara hukum, pernikahan itu secara hukum, secara agama, ya, secara hukum engkau diceraikan. Tapi di mata Tuhan pernikahan itu sendiri tidak batal. Itu keyakinan saya, pengajaran yang saya pegang sampai hari ini. Oke, makasih Bu Shirley. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, ini saya agak gabung karena agak mirip ya Ibu. Jadi ada dua pertanyaan yang similar. Itu bagaimana, apa sarannya untuk kondisi keluarga yang misalkan satu suaminya itu mengarah ke narcissistic personal disorder atau NPD. Satu. Lalu yang kedua, bagaimana jika dengan kondisi salah satu pasangan memang ada yang selingkuh ataupun KDRT. Nah, jadi mereka menanyakan apakah karena dari yang mereka lihat video-video, mungkin suggestion yang paling mencolok adalah untuk ditinggalkan ya Ibu ya. Jadi mereka menanyakan sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu yang sesuai. Ya, memang pasti kalau ada kondisi NPD, bipolar, schizofren, OCD, itu termasuk gangguan jiwa atau gangguan kepribadian, pasti salah, pasti pasangannya tidak mudah, lebih tidak mudah, ya. Nah, tapi Bapak Ibu jangan mendiagnosa sendiri ya, lihatnya dari YouTube, terus dari melakukan tes lewat Google, jangan diagnosanya dari itu. Harus datang ke psikiater atau ke psikolog atau konselor yang terbiasa menangani. Jadi jangan, oh kayaknya sekarang memang gampang NPD, OCD, dan kayaknya keren, nggak keren itu, ya. Jadi memang kalau betul-betul dia pasangannya adalah NPD atau bipolar atau schizofren, bawa ke psikiater, diobatin. Ya, psikiater dan konselor, psikiater bagian medisnya, konselor bagian konselingnya, ya kan? Jiwanya diobatin,
fisiknya diobatin, nanti gejala-gejalanya NPD, gejala-gejalanya bipolar, itu otomatis akan hilang. Oke? Karena bagi saya, gangguan kepribadian, tadi yang disebutkan Miss Angel itu, pemulihan Abigail itu saya ngurusin wanita-wanita yang gangguan jiwa dan gangguan kepribadian, Bapak Ibu sekalian. Sudah hampir 20 tahun, gitu ya. Nah, karena gangguan jiwa, gangguan kepribadian sama. Sebetulnya prinsipnya, kalau pasangan kita sakit jantung, masa kita ceraiin? Masa kita tinggalin? Pasangan kita punya diabetes, masa kita tinggalin? Pasti ketika engkau punya pasangan yang punya sakit jantung, punya diabetes, engkau juga perlu ekstra effort yang lebih untuk mendampingi kan? Ya, sama. Jadi bukan ditinggalkan, tetapi carilah penanganan yang tepat, ya, psikiater, konselor. Mereka bisa hidup berdampingan dengan orang normal nggak? Bisa, sangat bisa, gitu ya. Saya bersyukur kalau yang saya pampung ini, yang saya bina kan perempuan. Saya harus ngomong sama suami-suaminya, dan banyak suami-suami yang tidak meninggalkan, tidak menceraikan, gitu kepada mereka. Lalu bagaimana kalau misalnya selingkuh? Prinsipnya tadi kan kembali kepada Kristus. Ketika Kristus ketemu dengan orang berdosa, apa yang dilakukan? Mengampuni. Iya, mengampuni. Gampang enggak untuk mengampuni? Saya katakan tidak gampang. Tapi mengampuni itu bukan soal perasaan. Mengampuni bukan berarti orang yang kita ampuni harus bertobat. Mengampuni urusan kita pribadi dengan Tuhan. Mudah enggak? Saya banyak membimbing, mendampingi suami-suami yang menerima istrinya kembali. Istrinya sudah lari dengan pria lain. Saya banyak menyaksikan istri-istri yang menerima suaminya kembali. Tapi banyak enggak juga yang istri atau suaminya nggak mau menerima pasangannya yang sudah berselingkuh? Banyak juga. Kembali prinsipnya, ya. Walaupun saya mengatakan jauh lebih tidak mudah. Jadi betul-betul harus ada usaha, harus sabar, gitu ya. Karena tanggung jawab kita kepada Kristus. Itu jawaban saya, Miss. Ya, mudah-mudahan Baik, menjawab. baik Ibu, terima kasih. Tapi untuk bisa membawa suami untuk pergi menemui psikologi ataupun psikolog ataupun psikiater mungkin juga butuh waktu ya Bu, dan Betul. untuk didoakan ya, karena perlu waktu Betul. yang tepat. Betul. Kalau nanti bisa jadi bumerang. Nah, apalagi memang kalau disorder, kalau gangguan kepribadian, ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kalau di sini ada para pemimpin gereja, kalau ada para pemimpin lembaga, tindakan preventif itu lebih baik. Jadi ketika jemaat atau orang mau menikah itu bukan hanya, yuk didoakan, oh ya ketemu 1-2 kali, enggak, no. Harus ada tesnya, harus ada persiapannya, gitu ya. Nah, itu tindakan preventif pasti menolong. Itu. Karena kalau kita ngomong gampang-gampang bercerai, dampak bercerai, cukup banyak orang yang saya sudah peringatkan. Memang tidak mudah buat kamu untuk bertahan. Bu, kayaknya kalau cerai sudah semua masalahku beres. Nggak beres loh masalahnya. Timbul banyak masalah baru. Oh, nanti aku bisa menikah. Second marriage juga nggak mudah gitu loh. Ya, jadi memang kadang-kadang manusia tuh cenderung cari yang mudah, yang instan, yang nggak menyakitkan gitu. Ya, walaupun tidak mudah mengajak suami, istri, atau kadang-kadang bukan suami, istri pun diajak untuk meyakinkan kamu perlu untuk berobat, itu nggak mudah. Ya berusaha, minta tolong siapa, minta tolong siapa. Tapi masa sih Tuhan itu nggak melihat usaha kita? Ya, itu jawaban saya. Baik Ibu. Ini ada beberapa
pertanyaan yang mungkin saya buat general juga, itu seandainya kita punya situasi di mana salah satu antara suami atau istri yang selalu merasa paling benar dan susah untuk dikritik. Dan kalau misalkan ada kemauan yang mungkin kita coba sampaikan, tetap akan bertahan di stand-nya dia ya, apa kemauannya dia lah, seperti itu Ibu. Itu kira-kira seperti apa saya? Pasti orang pasangan yang seperti itu adalah pria atau wanita yang tidak dewasa, ya. Karena kalau orang yang dewasa itu tidak orientasinya kepada diri. Tapi kalau kita lihat anak-anak kita dah, murid-murid kita, pasti anak-anak kecil tuh diri, egonya masih besar. Nah, pasti saya mengatakan kalau pasanganmu adalah orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak dewasa. Nah, bagaimana caranya menghadapi orang yang tidak dewasa? Kenapa dia tidak dewasa? Mungkin banyak bagian dirinya yang masa lalu itu yang belum beres tadi, yang belum pulih, ya. Tidak bisa diberi masukan, tidak bisa mau mendengar orang lain. Kalau ada masalah selalu menyalahkan orang lain. Nah, kalau kita tahu dalam tugas perkembangan seorang anak, ya, perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan iman, perkembangan emosi. Nah, ada di dalam waktu masa-masa tugas perkembangan itu yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, 0 sampai 12 misalnya kita ngomong anak itu, atau juga atau parenting yang tidak pas. Ya, jadi saya anjurkan tadi kalau saya lihat ada klip kelas parenting, ikuti deh Bapak Ibu. Buang uang 120.000 buat saya, apalagi di Jakarta, itu sekali makan, kadang-kadang itu makanan yang sederhana juga gitu ya. Ikut kelas parenting itu sangat berguna pasti. Ya. Nah, parenting yang tidak pas, lalu ditambah mungkin dia punya luka, trauma. Dalam pengalaman pelayanan saya, ya, dan juga hasil survei, trauma, kepahitan, luka itu banyak diawali di dalam masa perkembangan seorang anak. Nah, jadi kenapa kok orang bisa egoisnya gitu, senternya kepada diri? Pasti banyak kebutuhannya batin yang tidak terpenuhi. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk berpendapat. Nak, mau makan apa? Nasi goreng. Kok nasi goreng terus? Tapi aku pengennya nasi goreng. Kamu tuh enggak kreatif. Nasi goreng terus. Ya sudah, kalau mamanya nggak mau makan nasi goreng, anaknya jangan ditawarkan. Ya nggak? Kalau ditawarkan, anak berpendapat, nggak diizinkan. 1 kali akan begitu, 2 kali masih dijawab. Lama-lama anaknya malas untuk mengeluarkan ide dan pendapatnya. Nah, kebutuhan berpendapat ini ditambah kebutuhan diterima, kebutuhan dikasihi. Ini kalau nggak didapatkan ya jadi orang seperti itu, Miss. Nah, gimana kita menghadapi? Kita harus tahu sebetulnya masalahnya, inti masalahnya, akar masalahnya itu apa. Nah, mungkin kita bisa masuk tuh. Saya juga dulu sebagai seorang konselor masuk pelan-pelan. Saya melihat, oh ini suami saya ada kebutuhan. Dia bilang gini, kenapa sih kamu kok suka musik hati nuraniku? Ya, tapi saya masuk pelan-pelan. Ya, atau kalau kita ngajak konseling, bukan demi kepentingan dia. Pak, kamu perlu konseling. Kapannya, kemungkinan, jangan demi kepentingan kita. Pak, yuk kita konseling yuk supaya aku tahu bagaimana aku tuh bersikap, karena aku tuh kata papa nggak bisa dengar kamu. Nah, ajaklah konseling. Ya, jadi kebutuhannya, intinya bukan masalah di permukaannya, karena akan begitu terus. Ya, kok nggak ada suara? Apa suara saya nggak ada? Mungkin Sih yang Bu, di saya aman. iya, mungkin Ya. sinyalnya siapa yang bertanya tuh tadi yang chat itu. Ya. Ya gitu, Miss. Oke, baik.
ya mungkin kita juga sambil cerita-cerita tentang masa lalu ya Bu, untuk tahu dia hubungannya dengan parentsnya gimana, seperti itu mungkin bisa membantu untuk tahu ya. Ya, Ini dari inner child mungkin ya Ibu ya, yang tadi Ibu sempat sampaikan di bisa topik salah chat. satunya itu. Salah satu ya. Ya, oke, satu lagi. Nah, ini mungkin dari dua pihak ya Bu. Jadi bagaimana kalau mungkin istri sedang PMS, sebagai istri bagaimana kita harus bersikap, sebagai suami mungkin bagaimana kita juga harus merespon begitu kali ya. Ini pertanyaannya seperti itu Ibu. Oke, saya tanya, emangnya kalau PMS kita boleh marah-marah? Kalau lapar kita boleh marah-marah, ya? Seharusnya kita tahu kalau kita mau PMS kan. Jadi, ini kalau kayaknya masalah ini muncul aku nggak PMS. Jadi itu tadi, memvalidasi emosi, ya memang hormon mempengaruhi emosi kita kan. Aku cenderung jengkel nih, aku gampang sewot nih kalau mau PMS. Ya kita sadari itu. Bukan berarti kita melegalkan, melegalkan, memperbolehkan diri kita untuk kita marah-marah, untuk kita sewot. Ya, nggak begitu. Ibu yang bertanya ini, pasti tanya PMS ibu kan yang bertanya. Ya, jadi misalnya kita tahu, oh ini sudah waktunya nih, tanggalnya datang ya. Saya Tuhan tolong saya nggak gampang sewot, saya nggak gampang marah, saya nggak irritable gitu ya. Nah, terus ketika datang, coba dah hitung tadi 90 detik, panggil Miss Angel untuk membantu menghitung kalau nggak bisa hitung sendiri gitu ya. Nah, kita, Tuhan aku pengennya marah, tapi ini sebetulnya PMS. Kalau aku nggak PMS, self-talk dengan diri. Dengan apa yang terjadi pada emosi kita. Makanya penting sekali kalau kita ngomong kecerdasan emosi, ini bukan hanya waktu PMS ya. Apa sih emosi yang muncul? Apa perasaan yang muncul? Gitu ya. Bukan berarti ketika kita pengen marah atau kita sensitif, kita luapkan itu. Atau bukan berarti kita represi, kita tekan. Nggak boleh, itu dua-duanya nggak sehat. Ya, jadi kita harusnya memvalidasi, mengidentifikasi perasaan, dan itu harus diajarkan sejak anak-anak. Kalau Bapak Ibu masih punya anak-anak kecil, ajarkan itu. Ya, lalu belajar meregulasi emosi. Jadi nggak ada, oh kalau kita kan suka, oh dia bangun tidur. Emangnya bangun tidur anak tuh boleh nangis-nangis gitu? Oh dia lagi sakit, emangnya kalau lagi sakit kita boleh rewel gitu? Ya pasti nggak enak, tapi kan itu bukan excuse untuk kita boleh melakukan Ya, semuanya. Ya, ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, karena keterbatasan waktu, memang ada satu pertanyaan lagi Bu di chat room ya, dari Ibu Rusmina, yang menanyakan jika kita bercerai mati dan kemudian menikah kembali, perjanjian pernikahan yang diakui yang Allah Bapa yang manakah begitu? nah gini, kalau bercerai mati kan kita harus melihat juga hanya maut yang memisahkan, ya kan? Nah, terus kita menikah kembali, menikahnya sah. Artinya menikah bukan dengan orang yang bercerai. Nah, ini nanti nyangkut panjang, Miss, karena ada keyakinan gereja, keyakinan hamba Tuhan yang berbeda juga. Ya padahal ICC kan bukan gereja ya, jadi sebaiknya saya Iya. sampai di situ aja kali ya. Nah, silakan Ibu atau Bapak yang bertanya, tanya kepada pendetamu deh. Ya, keyakinannya. Tapi kalau maut yang memisahkan itu cerai, mati yang memang ya Tuhan izinkan. Ya. Baik, baik Ibu, terima kasih banyak dan semoga semua yang sudah disampaikan dan juga pertanyaan-pertanyaan dari kita semua benar-benar memberkati satu sama lain dan bisa mencaringkan ilmunya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Shelly untuk memberikan closing statement ya Ibu ya, untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan secara summary-nya begitu. Oke. Saya ingin mengatakan buat diri saya, buat Bapak Ibu semua ya. Ya, tidak ada pernikahan yang sempurna. Tapi yang penting adalah jangan jadi pribadi yang tidak mau belajar dan memperbaiki diri. Supaya kita menjadi pribadi yang sempurna seperti Allah mau. Dalam Matius
Bapak ingin kita menjadi makin sempurna. Ya. Jadi jangan berhenti belajar untuk menjadi istri, menjadi suami, menjadi orang tua yang semakin memperkenan hati Tuhan. Itu dari saya, Miss. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Nggak berasa ya Bapak Ibu bahwa waktu berjalan sangat cepat. Kita sudah berada di Zoom ini selama kurang lebih 90 menit. Untuk apa yang akan disampaikan, apa yang diperlukan oleh Bapak Ibu jika nanti masih ingin berkonsultasi lebih, mungkin bisa menghubungi ICC seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Louis di chatroom. Sebelum berpisah, mungkin saya juga undang Bapak Ibu untuk yang dari Aerostar ataupun ICS bisa mengisi attendance supaya kita bisa kontak lebih jika ada serial seminar yang berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, mungkin kita bisa tutup sebelum kita akhiri webinar pagi ini. Saya undang kembali Ibu Shirley untuk menutup dalam doa. Boleh ya Ibu? Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, ketika kami masuk di dalam pernikahan, kami tahu itu bukan kebetulan. Kami tahu ada kehendak Tuhan dan izin Tuhan di dalamnya. Secara pribadi, diri kami tidak sempurna. Pasangan kami juga manusia yang sama-sama berdosa dan rusak di hadapan Tuhan. Tapi kami punya Tuhan, Allah yang sempurna. Tuhan yang berjanji bisa merestore kembali seperti keadaan semula. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh kembali ke hadirat Tuhan. Jangan sampai sudah lama Tuhan menunggu kami, tapi kami nggak pernah datang. Atau kami hanya menjenguk sesaat untuk kami datang kepada Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami punya takut akan Kristus. Hormat melakukan kebenaran-Mu. Saya berdoa untuk para istri yang ikut seminar ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan memberikan hati kepada mereka untuk mereka kembali datang kepada Kristus dan melakukan bagian seperti yang Kristus perintahkan. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Menjadi orang yang punya kasih yang sabar, kasih yang tidak pemarah, kasih yang lemah lembut terhadap segala sesuatu. Saya berdoa untuk para suami yang ikut seminar ini, tidak mudah menjadi seorang kepala. Tapi Tuhan yang menetapkan itu, berarti Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan janji-Mu. Tidak mudah menjadi seorang ayah. Mungkin pekerjaan yang cukup menakutkan. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan meneguhkan kembali. Ketika kami berjalan, ketika kami masuk dalam kerangka takut akan Tuhan, janji Tuhan juga akan diberikan buat kami. Saya juga ingin berdoa untuk tim ICC atau bagian yang mengatur seminar ini. Tuhan memberikan kekompakan, Tuhan memberikan visi untuk menangkap topik-topik yang dibutuhkan, dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kami boleh lakukan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bu Selly. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mungkin saya akan highlight beberapa pengumuman. Satu, ada form evaluasi yang akan disampaikan di chatroom. Lalu akan ada juga presensi yang tadi saya sudah attendance list yang sudah saya sampaikan dari ICC ataupun ICS ataupun Aerostar. Dan akan ada survei kepuasan pernikahan
yang hasilnya akan diberikan free check-up marriage, yang hasilnya akan diberikan melalui SCC, tapi melalui email ya nantinya. Begitu. Jadi silakan dilihat lagi di screen, mungkin sudah ditampilkan oleh Pak Louis ya. Ada juga untuk parenting class dari ICC yang akan disampaikan ke Bapak Ibu. Jika ada yang ingin join, silahkan menghubungi dan melakukan registrasi di link yang sudah disampaikan di screen. Baik. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Ibu Shirley Kiantoro dan kita sama-sama berdoa semoga pelayanan dari Ibu Shirley akan semakin memberkati lebih banyak keluarga ya Ibu Shirley, dan terutama di counseling session yang akan Ibu Shirley lakukan di pekerjaannya sehari-hari. Baik, begitu kiranya saya rasa itu yang akan kita tutup ya pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk hal-hal yang lain Bapak Ibu, karena ini masih banyak waktu untuk hari ini ya. Semoga hari kita menjadi sesuatu yang efektif dan produktif. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bu Shirley. Terima kasih Bu Shirley. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.